Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Syahratul Mubarokah dengan NIM 233141094. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Baik, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Jadi nanti ada 6 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian pendekatan behavioral, yang kedua ada sejarah pendekatan behavioral, yang ketiga ada karakteristik pendekatan behavioral, yang keempat ada metode-metode pendekatan behavioral, yang kelima ada kelebihan metode behavioral, dan yang terakhir ada kelemahan dari metode behavioral tersebut. Nah, masuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari konseling behavioral. Jadi konseling behavioral ini merupakan salah satu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu, serta untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai sejarah pendekatan behavioral. Jadi sejarah pendekatan behavioral ini bermula dari Ivan Pavlov dan John B. Watson. Ivan Pavlov ini belajar pembiasan refleksi, sedangkan John B. Watson ini belajar mengkaji pengkondisian operan. Jadi teori ini dilandaskan pada penemuan Ivan Pavlov dan John B. Watson yang membangun teori belajar yang menganggap manusia itu sebagai hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Kemudian masuk pada materi yang ketiga yaitu mengenai karakteristik dari konseling behavioral. Jadi nanti ada 6 karakteristik, yaitu yang pertama berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Jadi konseling behavioral ini fokusnya pada tingkah laku yang terlihat dan yang dapat dibentuk secara spesifik. Kemudian yang kedua, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan. Jadi konseling behavioral ini memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling yang harus ditentukan dengan tingkat kecermatannya yang tinggi. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada prinsip-prinsip kondisi dan penguatan. Jadi konseling behavioral ini berorientasi pada prinsip-prinsip kondisi dan penguatan seperti penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan hukuman negatif. Kemudian yang keempat, memerlukan teknik-teknik konseling. Jadi konseling behavioral ini memanfaatkan teknik-teknik konseling seperti penguatan positif, pembentukan tingkah laku, penghapusan, time out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, konseling behavioral ini memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama melakukan asesmen, kemudian menentukan tujuan, kemudian implementasi teknik, evaluasi, dan mengakhiri konseling. Kemudian yang keenam yaitu yang terakhir, membantu individu belajar memecahkan masalah. Jadi konseling behavioral ini membantu individu seseorang itu belajar memecahkan suatu masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Kemudian masuk pada materi yang keempat yaitu mengenai metode-metode konseling behavioral. Jadi nanti ada 4 metode, yaitu yang pertama operant learning. Jadi pendekatan ini merupakan adaptasi dari 2 teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Kemudian yang kedua ada social modeling. Jadi pendekatan belajar sosial bertolak dari pendekatan Bandura tentang 3 sistem terpisah namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. 3 aspek tersebut apa saja sih? Yaitu yang pertama peristiwa stimulus eksternal, kemudian penguatan eksternal, dan yang paling penting adalah proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaannya pendekatan ini tuh diterapkan oleh konselor dengan cara merangsang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan modal oleh klien. Kemudian yang ketiga, cognitive learning. Jadi metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dan klien, dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan yang tidak rasional. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, emotional learning, yaitu metode ini diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya itu dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang kelima yaitu mengenai kelebihan dari pendekatan behavioral. Jadi pendekatan behavioral ini memiliki kelebihan. Yang pertama, pendekatan terapi yang efektif dalam mengatasi masalah maladaptif. Yang kedua, pendekatan behavioral ini mampu membantu manusia mendapatkan perilaku baru. Kemudian yang ketiga, konseling behavioral ini mampu membantu manusia memengaruhi perilaku orang lain dan juga dapat dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian masuk pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu pokok pembahasan yang keenam mengenai kelemahan dari pendekatan behavioral. Jadi pendekatan behavioral ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama
Pendekatan ini hanya fokus pada tingkah laku, kemudian yang kedua kurang fokusnya pada penyebab utama, kemudian yang ketiga pendekatan ini kaku, kemudian yang keempat keterbatasan pada beberapa kondisi, dan kemudian yang kelima yaitu kurang mempertimbangkan pada konteks sosial dan budaya. Kemudian selanjutnya untuk studi kasus ya teman-teman, mungkin saya sedikit bercerita di sini. Jadi dulu tuh ketika saya usia berapa ya, kalau nggak salah pokoknya kelas 6 SD. Jadi saya tuh memiliki adik kelas mungkin kelas 4 ya, umurnya sekitar 10 tahunan. Jadi dia tuh di sekolah itu loh teman-teman, sering terlibat dalam pertengkaran fisik. Pokoknya nakal banget sih anaknya, bocah ini. Dia juga pokoknya kalau di kelas tuh nggak sopan. Saat gurunya ngajar itu dia sering berbicara sendiri, berbicara sama temennya, ngajak gojek gitu, kemudian sering nggak nyelesain tugas. Pokoknya nakal banget gitu, nakal banget. Jadi sebenarnya juga guru sama orang tuanya itu juga sudah berkolaborasi, mungkin sudah berbicara ya mengenai pemicunya mungkin apa, atau bagaimana cara mengatasinya, tapi memang sudah sulit ya teman-teman. Jadi menurut saya guru BK-nya ini tuh sebaiknya menggunakan metode konseling behavioral untuk mengatasi anak tersebut. Jadi menurut saya langkah pertama untuk konselor mengatasi anak tersebut itu sebenarnya yang pertama itu melakukan asesmen dulu. Mungkin mengamati perilaku kenapa anak tersebut itu bisa seperti itu gitu loh. Mungkin pemicunya apa, pokoknya mengidentifikasi pemicu anak tersebut kenapa bisa seperti itu. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu menggunakan skala penilaian perilaku. Jadi mungkin menggunakan skala penilaian untuk menilai tingkat keparahan anak tersebut, kenapa tingkat keparahan kenakalan anak tersebut itu loh, supaya juga bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik behavioral, yaitu yang pertama penguatan positif. Jadi mungkin kita kan sebagai calon pendidik atau mungkin untuk guru BK ya teman-teman, kita tuh harus memiliki kesabaran yang tinggi ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan penguatan positif kepada anak tuh ketika kita mungkin sedikit-sedikit menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas, meskipun tugasnya ya tidak seberapa, tapi ketika dia sudah mau mengerjakan tugasnya itu sudah sebuah kemajuan ya teman-teman. Kita bisa memberikan penguasaan positif, bisa ya memberikan pujian atau mungkin memberikan hadiah kepada anak tersebut. Kemudian yaitu untuk teknik behavioral, yaitu menggunakan penguatan negatifnya, kita itu bisa, seorang konselor itu bisa menghilangkan hal yang tidak disukai ketika anak tersebut menunjukkan perilaku yang diinginkan. Mungkin kita bisa menyuruh anak tersebut untuk berperilaku sopan sama guru di kelas, untuk diam saat guru berbicara, jangan berbicara sendiri begitu. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi, mungkin kita bisa memberikan penguatan negatif, yaitu ketika kamu nanti mau berbuat sopan, kamu nggak perlu mengerjakan tugas ini, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu latihan keterampilan sosial. Jadi mungkin kita sebagai guru BK atau konselor bisa memberikan panduan atau arahan dulu kepada anak tersebut ketika bersikap kepada teman itu bagaimana, kepada guru bagaimana, kepada orang tua bagaimana. Saat ada teman yang nakal seharusnya kamu saling memaafkan atau bagaimana. Pokoknya kita melatih keterampilan sosial anak tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu modeling. Jadi kita sebagai guru BK atau konselor bisa memberikan contoh kepada si anak tersebut. Di depan dia tuh kita harus bagaimana supaya dia tuh bisa mencontoh perilaku kita gitu. Mungkin kita bisa berbicara sopan kepada dia, kepada temannya, atau pokoknya kita bisa memberikan hal-hal positif kepada dia supaya bisa ditiru. Kita melakukan hal-hal positif supaya bisa ditiru oleh anak tersebut. Kemudian untuk strategi yang terakhir yaitu menurut saya monitoring dan evaluasi. Jadi kita sebagai guru BK atau konselornya anak tersebut itu bisa mencatat atau mengamati kemajuan dari anak tersebut. Dari yang pertama dia tidak mau seperti ini, kemudian mau seperti ini, mau seperti itu kan sudah sebuah kemajuan ya teman-teman. Mungkin kita bisa mencatatnya. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi. Jadi mungkin kita bisa mengadakan rutin pertemuan antara guru, wali kelas ya, orang tua, dan konselor untuk membahas tentang kemajuan anak tersebut di rumah seperti apa, di kelas seperti apa, seperti itu, dan mungkin bisa membahas jika ada strategi yang diperlukan. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan dari cerita tadi, menurut saya itu perilaku agresif si anak tersebut itu dapat diminimalisir melalui identifikasi pemicunya dan konsekuensi penggunaan teknik behavioral tadi, yaitu penguatan positif dan negatif, latihan keterampilan sosial, kemudian yang ada modeling, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengganti perilaku yang tidak diinginkan dengan perilaku yang adaptif dan positif.
Jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.